Sama-sama pemimpin yang cerdas. Hah? Sama-sama pemimpin yang cerdas. Itu baru adil. Manajemen konflik soal pembebasan lahan yang ada di jalan tol saat ini sudah betul. Jadi Anda jangan buat perubahan yang ngawur. Kumpulin jawabannya udah. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Apakah perubahan seorang suami boleh memiliki istri dua? Apakah perubahan seorang suami boleh memiliki istri orang? Atau perubahan apa? Dan paling cocok jadi ketua RT. Pak Said Abdullah menyatakan bahwa bisa ada kemungkinan Pak Ganjar dengan Pak Anies bergabung. Semua kemungkinan selalu ada. Parah ini, parah ini, parah ini. Tuh kan, jodoh-jodohin lagi. Tuh, sekarang itu yang dijodohin itu Pak Ganjar sama Pak Anies. Gara-garanya tuh hasil survei Kompas kemarin itu katanya elektabilitasnya Ganjar itu posisi pertama dengan 24,9%. Kemudian Prabowo 24,6%. Anies posisi ketiga 12,7%. Tahu-tahu Ketua DPP PDIP Said Abdullah membayangkan bakal calon presiden Ganjar dengan Anies itu kalau dijadiin satu itu kayaknya bisa memimpin Indonesia. Setuju nggak? Dijodohin. Maksudnya apa? Nggak pede atau apa tuh? Ya panik lah. Panik? Kok bisa panik? Ya panik. Loh kok? Masih inget nggak? Apaan? Berapa waktu sebelumnya Golkar sama PAN yang tadinya dekat dengan PDIP sudah mendeklarasikan Prabowo, sudah bergabung dengan Prabowo, sudah bergabung dengan koalisi KIR. Oh iya benar. Ya kan? Gerindra, satu. Yang kedua, Golkar, PKB, PAN, ya kan? yang kedua ada namanya politikus yang sekaligus menjadi aktivis, Budiman Sujatmiko. Oh iya pindah. Emang pindah? Belum. Oh belum ya? Budiman Sujatmiko belum pindah, masih ber-KTA PDIP. Siapa yang bilang pindah? Oh enggak tuh. Tapi Bukannya kan mau dia masuk ke Gerindra. Tapi kan dia bikin yang namanya relawan, Prabowo dan Budiman. Dukung dong. Itu Kalau udah jelas, bikin-bikin itu pas jelas memang dukung. sudah jelas mendukung Prabowo. Berarti tapi kan masih indikasinya tetap di pindahnya PDIP. Makanya disebutlah nama Ganjar sama Anies. Karena siapa temennya sekarang selain P3? Nggak ada Nggak lagi. ada. Nih ya, aku udah ngitung-ngitung nih. Kalau sekarang PDIP itu dengan P3, PDIP kan 128 kursi, P3 19 kursi, dia 147 kursi. Nah, kalau dari Nasdem yang dukung Anies kan Nasdem, Demokrat, PKS. Nasdem 59, Demokrat 54, PKS 50 kursi di DPR RI. Itu totalnya 163. Nah, yang Prabowo nih itu Gerindra aja udah 78, PKB 58, Golkar 85, PAN 44, 265. Dari kursinya aja ini udah pasti nih Prabowo, pasangannya Prabowo ini nih yang kubu yang 4 partai ini udah banyak suaranya tuh. Nggak usah bicara soal kursi gimana ini segala macam. PDIP nggak butuh koalisi juga dia bisa sendiri kok. 128 kursi itu. Ya iya. Iya sih. Ya, iya, Cuma dia ngapain bisa juga? sendiri. Cuma ngapain juga bikin wacana-wacana mau mengawinkan antara atau mau menjodohkan Pak Ganjar Pranowo yang dari hasil survei Kompas kemarin baru naik tuh jadi 24,9%, hanya selisih 0,3% dari Prabowo yang selalu peringkat pertama. Kan dia bilang katanya alasannya Sama-sama menjadi sebuah kekuatan karena masih muda dan cerdas. Sama-sama pemimpin yang cerdas. Hah? Sama-sama pemimpin yang cerdas. Kalau Ganjar cerdas, iya benar. Tapi kalau Anies cerdas, ragu saya. Masa Anies cerdas ya? Nih kita lihat nih ya. Cerdasan mana? Anies sama pemuda itu. Kadang-kadang yang mengurus sektor ini tidak memasukkan faktor keadilan. Saya beri contoh, Bang. Soal apa? Tadi Bang Karni menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini.
Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Untuk Pak Anies, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT. Beta mau bilang bahwa apa yang Anda sampaikan itu di luar nurul. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda berpendapat bahwa kabupaten, kecamatan, hingga desa punya saham di dalam jalan tol, maka pertanyaannya apakah kabupaten, kecamatan, hingga desa sanggup membeli tanah dari warga dengan harga yang lebih tinggi dari pemerintah pusat? Jangankan kabupaten, kecamatan, hingga desa, bos. Pemerintahan sebelum Pak Jokowi saja punya banyak masalah soal pembebasan lahan. Makanya banyak bangunan mangkrak. Dan salah satu faktor paling berpengaruh adalah soal harga tanah yang tidak adil bagi warga. Jadi bicara itu jangan semanis bibir, bos. Pada umumnya, tanah yang dibangun jalan tol itu bukan milik kabupaten, bukan milik kecamatan ataupun desa, melainkan itu awalnya milik warga, kemudian dibeli oleh negara. Setelah menjadi milik negara, barulah investor masuk untuk bangun jalan tol. Lalu kalau Anda berpendapat bahwa tanah itu tidak usah diakuisisi, melainkan dikonversi untuk menjadi penyertaan modal bangun jalan tol, maka pertanyaannya, kalau satu jalan tol melewati 1000 lahan, apakah 1000 warga pemilik lahan juga punya saham di dalam? Suatu ketika ada warga pemilik modal merasa kecewa karena satu dan lain hal, terus dia menutup akses di lahan miliknya, apakah 999 warga itu tidak rugi? Misalnya beta dengan Anda punya tanah, terus kita sama-sama masukkan sebagai penyertaan modal untuk bangun jalan tol, dan ke depan beta menutup akses di lahan milik beta, apakah Anda tidak rugi? Bukan Anda saja yang rugi, tapi semua pemilik modal akan rugi. Jadi berpikir itu yang kritis, bos. Tanah itu harus diakuisisi untuk dikontrol oleh negara. Supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara negara dengan warga. Supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara investor dengan warga. Dan supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara warga dengan warga. Itu baru adil. Manajemen konflik soal pembebasan lahan yang ada di jalan tol saat ini sudah betul. Jadi Anda jangan buat perubahan yang ngawur. Nah lo, cerdasan mana tuh coba? Jadi kalau dibilang sama-sama pemimpin yang cerdas, wah, kalau Ganjar iya sih. Kalau Anies, wah, cerdasan pemuda NTT ketimbangan. Kenapa tiba-tiba keluar wacana ini? Tadi bilang kan panik, oke, keluar wacana, ya kan? Terus kemudian ini kan sudah 2 hari ini kan bersaut-sautan tuh ya dari beberapa partai. Nggak mungkin, oh boleh silakan aja. Tapi masalahnya siapa capresnya, siapa cawapresnya, kan gitu. Pokoknya udah 2 hari ini, wah udah banyak tuh. Lihat aja berita-beritanya di media sosial atau di online ataupun di berita-berita di TV, di koran. Jadi emang lagi digoreng nih isunya. Tapi gini nih, ini kan kayak tiba-tiba mimpi atau ide atau sengaja dicetuskan untuk memancing bagaimana komentar dari warga, karena netizen juga belum tentu juga semuanya setuju untuk mendukung kalau misalnya Anies sama Ganjar dijadikan satu gitu loh. Ya udah tanya ke netizen aja, setuju nggak tuh? Kita kumpulin jawabannya. Kumpulin nih. Kumpulin jawabannya udah. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Andaikan para elit partai mau menurunkan rasa egonya untuk mau menduetkan Ganjar dengan Prabowo, itu baru saya setuju. Tapi kayaknya itu tidak mungkin. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, mending duetkan Ganjar dengan Pak Mahfud atau dengan Ahok. Karena 2 figur ini adalah figur yang tepat untuk diduetkan dengan Pak Ganjar. Karena kedua figur tersebut memiliki ketegasan dan integritas yang murni untuk rakyat. Dan kedua figur tersebut adalah figur yang diharapkan oleh banyak orang. Jadi pesan saya secara pribadi kepada para elit partai, tolong tentukan calon wakil presiden dari harapan rakyat dan benar-benar ada untuk rakyat.
jangan tunjuk calon wakil presiden yang cuma formalitas. Karena sesuai fakta, masih banyak warga Indonesia yang belum tahu siapa wakil presidennya. Dan kalau untuk Anies, mending Anies jadi ketua RT saja deh. Kenapa nih? Nih, karena ini nih. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Jadi ceritanya dari perubahan janji politik sekarang beralih ke perubahan rumah tangga. Ceritanya kalau Anda menjadi presiden, maka setiap rumah tangga akan dikontrol dengan gagasan perubahan yang Anda punya. Terus apa yang Anda mau rubah dalam rumah tangga kami yang adalah rakyat? Apakah perubahan seorang suami boleh memiliki istri 2? Apakah perubahan seorang suami boleh memeluk istri orang? Atau perubahan apa? Lagian menurut beta, kalau mau buat perubahan dalam rumah tangga orang lain, maka Anda tidak usah jauh-jauh calonkan diri sebagai presiden. Mending calonkan diri sebagai ketua RT saja supaya Anda bisa lebih dekat dengan tetangga, supaya Anda bisa mengetahui kondisi dan masalah rumah tangga orang lain. Lalu buat apa harus jauh-jauh ke presiden? Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda punya gagasan merubah rumah tangga, tapi calonkan diri sebagai presiden, maka itu sama saja dengan Anda ingin memberikan roti pada seseorang, tapi dari seberang pulau. Lalu apakah itu efektif? Yang efektif itu kalau Anda memberikan roti itu dari jarak yang dekat, bukan dari jarak yang jauh. Jadi kalau Anda mencalonkan diri sebagai presiden, maka itu sama saja dengan Anda menjauh dari tetangga, menjauh dari gagasan yang Anda punya. Tapi kalau Anda mencalonkan diri sebagai ketua RT, maka Anda bisa dengan mudah melakukan sesuatu untuk rumah tangga orang lain. Ketika tetangga mengeluh soal beras, mengeluh soal minyak, mengeluh soal harga bahan pokok, Anda dengan mudah mendapatkan informasi. Maka dari situ, gagasan Anda itu bisa dieksekusi menjadi sebuah karya, bukan sebuah kata-kata. Ya, jadi salam hormat buat Pak Anies. Kayaknya Anda sebaiknya jadi ketua RT aja deh. Dan Pak Ganjar, PDIP, sudahlah, itu hanya sebuah wacana yang buat menghibur hati Anies sajalah. Itu hanya wacana yang dibuat untuk menghibur Anies agar tetap semangat. Ya, tetap semangat ya Pak Anies ya. Walaupun kita tahu paling rendah nih elektabilitasnya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apakah saya setuju Anies dengan Ganjar, jawabannya saya tidak setuju. Karena Anies tidak cerdas dan paling cocok jadi ketua RT. Merdeka, salam NKRI.